Sang proklamator dan presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno adalah sosok karismatik dan pengaruhnya untuk dunia yang tak perlu diragukan lagi. Kisah mengenai perjalanan beliau selalu menarik untuk dibahas, termasuk hal mistisnya. Dan berikut beberapa hal terkait sang proklamator. Oke, tanpa banyak bacot, karena saya abis ini mau rapat bareng Pak Menteri di istana untuk membahas agenda pencalonan saya jadi kepala desa. Inilah beberapa hal mistis terkait sang bung besar. Rumah pengasingan Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia ini dikenal sebagai sosok yang mempercayai hal gaib, beliau pun disebut sebagai orang sakti yang memiliki banyak benda pusaka. Bahkan, hingga saat ini jejak mistis Bung Karno masih bisa dirasakan di beberapa tempat. Salah satunya adalah di rumah pengasingannya. Koordinator Balai Pelestarian Cagar Budaya Bengkulu, Surgaha, menyatakan, di rumah yang dulunya disewa pemerintah kolonial Belanda dari seorang saudagar Tionghoa ini sering terdengar suara kaki pasukan serdadu yang menuju ke lapangan upacara. Bahkan, sesekali terdengar banyak orang yang mengikuti upacara bendera. Suara lain yang juga sering terdengar adalah bunyi orang menarik timba menggunakan tali kerekan sumur yang berada di bagian belakang rumah tersebut. Jika suara ini muncul biasanya diiringi aroma wangi seperti bau bunga melati yang sangat tajam. Peci hitam. Dalam berbagai kesempatan, Soekarno tak pernah lepas dari benda yang beliau kenakan di kepalanya. Peci berwarna hitam begitu melekat pada Presiden pertama Republik Indonesia ini. Peci hitam ini merupakan simbol nasionalisme sebagaimana Nehru dengan peci putihnya, dan Mao Zedong dengan pakaian souverinnya. Soekarno menggunakan peci atau kopiah yang mengikuti tokoh idolanya yaitu Hos Cokroaminoto, pemimpin Serikat Islam. Pada suatu rapat Jong Java di Surabaya pada tahun 1921, Bung Karno mencetuskan ide mengenai pentingnya sebuah simbol bagi kepribadian bangsa Indonesia. Meski bukan orang pertama yang mempopulerkan peci, namun peci tersebut membuat Bung Karno menjadi lebih karismatik dan disegani oleh bangsa asing. Perjalanan spiritual. Kusno Sosrodihardjo atau yang lebih dikenal dengan nama Soekarno saat dilahirkan sudah menjadi Muslim. Ayahnya Raden Sukemi memiliki darah biru dari Sultan Kediri. Soekarno menyebut ayahnya seorang teosofi. Pada zaman prakemerdekaan, gerakan ini sempat populer di Jawa. Teosofi menganut asas pluralisme atau ajaran ini menganggap semua ajaran agama pada intinya sama, yaitu menyembah Tuhan yang sama. Meski keluarganya tak mengajarkan Islam dengan baik, Soekarno mengakui beliau taat menjalankan ibadah. Pengakuannya diungkapkan dalam buku bertajuk Soekarno Penyambung Lidah Rakyat. Tiba-tiba pada suatu ketika beliau dihadapkan dengan masalah besar dan disitulah beliau mulai dilema dengan adanya keberadaan Tuhan. Kemudian beliau mencari petunjuk, mulai bertemu Haji Agus Salim hingga menemui Pastor Katolik Felix. Tujuannya untuk menemukan sosok Tuhan yang sebenarnya. Kemudian beliau sadar bahwa agama Islamlah yang cocok dengan jiwanya yang dilema. Kesaktian Bung Karno. Ada cerita unik saat Presiden Soekarno dan Rusia. Banyak sumber yang mengatakan Soekarnolah yang telah menemukan makam Imam Bukhari pada tahun 1961. Pemimpin Nikita Khrushchev mengundang Soekarno datang ke Moskow, karena ia ingin memperlihatkan bahwa Indonesia berada di belakang Blok Timur. Dengan semua kecerdasan dan kesaktian Soekarno, maka ia membuat strategi. Dalam buku tentang Total Bung Karno karya Rosodaras, diceritakan bahwa Bung Karno tidak mau begitu saja datang ke Moskow. Dari situlah Bung Karno mengajukan syarat permintaan pada Nikita Khrushchev untuk bisa menemukan makam Imam Bukhari. Tentu saja Nikita Khrushchev yang seorang komunis tulen tersebut bingung tentang permintaan Soekarno, kemudian Nikita Khrushchev memerintah pasukannya untuk mencari makam tersebut. Setelah makam itu ditemukan barulah Soekarno mau datang ke Moskow. Kesaktian beliau tersebut adalah bahwa makam Imam Bukhari sudah dalam keadaan rusak dan memerlukan perawatan.
Tongkat komando. Tongkat tersebut konon memiliki kesaktian. Rumor kesaktian tongkat Bung Karno memang tersebar di kalangan masyarakat. Banyak yang meyakini bahwa tongkat komando milik Bung Karno tersebut membantunya dalam memimpin Indonesia. Tak hanya itu saja, tongkat tersebut juga melindungi Bung Karno dari percobaan pembunuhan. Rumor itu semakin kuat ketika terjadi percobaan pembunuhan yang menimpanya. Beliau pernah menjadi sasaran tembak pada saat sholat Jumat di bulan Idul Adha. Penembakan yang dilakukan dalam jarak dekat tersebut gagal dan membuat Bung Karno masih hidup. Menurut pengakuan sang penembak, ia mengalami keanehan saat hendak menembak Bung Karno. Ia melihat ada 5 Bung Karno dalam satu lokasi, karena itulah tembakan yang dilepaskan meleset. Tongkat komando Bung Karno itu konon terbuat dari kayu spesial, yakni kayu pucangkala, yang dibuat oleh pengrajin asal Yogyakarta. Dan itulah beberapa hal mistis terkait sang proklamator. Masih banyak hal menarik yang akan kita kupas di lain kesempatan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara, dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan cerita dan sakit kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu.